Naturalisasi ini dibenarkan oleh FIFA. Tak dapat restu pemerintah, FAM stop program naturalisasi pemain. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk sementara menghentikan program naturalisasi yang semula gencar dilakukan karena tak mendapat restu pemerintah Malaysia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Chow Yun Hu. Ia menegaskan naturalisasi merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan harus mengikuti kebijakan yang berlaku. Langkah ini cukup mengejutkan mengingat FAM belum lama ini gencar menggalakkan program naturalisasi para pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Umumnya, kriteria untuk memilih pemain naturalisasi meliputi pemain yang bermain di kompetisi lokal, setidaknya selama 5 tahun berturut-turut di bawah naungan FAM, kata Chow Yun Hu dikutip dari Malaymail. Pemain juga harus berada di atas 18 tahun dan tidak mewakili negara lain di level senior, ujar Chow menambahkan. Chow juga menegaskan, ketentuan dan peraturan yang mengatur naturalisasi individu berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri dan tunduk pada hukum dan kebijakan yang berlaku. Artinya, program naturalisasi FAM tidak lagi mendapat dukungan dari Menpora Malaysia. Pasalnya, program FAM saat ini adalah menaturalisasi pemain keturunan yang berkarir di luar Malaysia. Pada Januari lalu, FAM mengklaim sedang menunggu lampu hijau pemerintah untuk mengamankan kewarganegaraan bagi 4 pemain keturunan. Mereka diharapkan bisa memperkuat timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya di bawah arahan Peter Klamovski akan memulai perjuangannya di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 pada 25 Maret mendatang. Lawan perdana Malaysia adalah Nepal. Bagaimana menurut kalian? Minim menit bermain dan jarang cetak gol tapi kok masih dipanggil ke timnas Indonesia? Ternyata Rafael Struijk punya kelebihan ini. Termasuk di antara nama yang tak asing lagi di telinga supporter timnas Indonesia adalah Rafael Struijk. Kehadiran Rafael Struijk ini tentu mengejutkan. Pasalnya, jauh-jauh hari sebelumnya Patrick Kluivert menyebutkan bahwa menit bermain menjadi faktor penting baginya untuk menentukan siapa pemain yang akan dipanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara Rafael Struijk sejak Piala AFF 2024 selesai dan kembali ke klubnya, ia jarang mendapatkan kesempatan bermain di Brisbane Roar. Kondisi ini yang membuat banyak pengamat memprediksi jika Rafael Struijk kemungkinan tidak akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ditambah lagi fakta bahwa Rafael Struijk tak mampu mencetak banyak gol sebagai striker timnas Indonesia. Lalu kenapa Rafael Struijk masih dipercaya oleh Patrick Kluivert? Bung Binder sebagai salah satu pundit senior mencoba menganalisa apa yang menjadi alasan Patrick Kluivert tetap memanggil Rafael Struijk. Meskipun Rafael Struijk dipanggil, Bung Binder sendiri merasa kurang yakin jika pemain tersebut akan dimainkan atau menjadi starter. Tak seperti di era Shin Tae-yong ketika Rafael Struijk kerap menjadi starter timnas Indonesia. Rafael Struijk, nah ini masih tanda tanya apakah Rafael akan dimainkan dari awal, ujar Bung Binder, seperti dilansir dari kanal YouTube Bola Bung Binder. Bung Binder menyoroti performa Rafael Struijk yang jarang cetak gol di timnas Indonesia. Tapi jujur, walaupun Rafael ini enggak banyak mencetak gol, kalau enggak salah baru 1 gol dia bagi timnas Indonesia senior, kata Bung Binder. Meski begitu, Bung Binder menilai Rafael Struijk punya kelebihan yaitu dari segi pergerakan liarnya yang dapat mengganggu konsentrasi pemain lawan. Oleh karena itu, Rafael Struijk kemungkinan akan berperan dalam membangun serangan timnas Indonesia tapi bukan sebagai eksekutor pencetak gol. Tapi pergerakan-pergerakan liar dia itu ya yang biasa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan, ujar Bung Binder. Bagaimana menurut kalian? Soal tidak panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia, ini kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjawab pertanyaan tentang keputusannya yang tidak memanggil Asnawi Mangkualam untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Asnawi tidak masuk daftar 30 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga bulan Maret 2025. Kluivert lebih mempercayai Kevin Dix, Sandy Walsh, hingga Eliano Reijers untuk pos fullback dan wingback kanan. Tidak ada alasan khusus. Kebijakan Kluivert terbilang mengejutkan. Sebab, Asnawi adalah kapten timnas Indonesia ketika masih dilatih Shin Tae-yong. Dia juga rutin menjadi pemain utama. Tidak ada alasan khusus. Karena ada banyak pemain yang tidak masuk skuad, ujar Kluivert dalam konferensi pers di Sydney. Tetapi hal yang paling penting adalah pertandingan besok, bukan tentang siapa yang ada atau tidak ada dalam skuad. Saya sangat senang dengan tim yang saya pilih, dan kami perlu fokus pada pertandingan besok, jelas arsitek asal Belanda tersebut. Beberapa pemain dipertanyakan. Sementara itu, pilihan Kluivert terhadap beberapa pemain juga dipertanyakan. Misalnya pemanggilan Hoki Caraka ke timnas Indonesia, yang dianggap masih belum layak. Selain itu, beberapa pemain seperti Nathan Koyaon, Rafael Struijk, hingga Eliano Reijers yang minim menit bermain di klub, tetap dipercaya Kluivert ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Inilah 2 penyebab Elkan Bagot belum layak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia.
Nama Elkan Bagot sempat digadang-gadang bakal dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Tetapi, belakangan, kabar menyebut bahwa Elkan takkan memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya, Elkan Bagot dikabarkan menolak panggilan untuk membela skuad Garuda dari Patrick Kluivert. Menurut pengamat sepak bola, Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan ini, Elkan Bagot dikabarkan menolak karena ingin fokus di klubnya, Blackpool FC, lebih dahulu agar mendapat menit bermain. Selain karena Elkan Bagot yang memang menolak panggilan itu, sejumlah alasan dinilai membuat sosok bek dengan tinggi 196 cm itu layak dicoret Patrick Kluivert. Apa saja? 1. Menit main. Salah satu penyebab Elkan Bagot layak dicoret Patrick Kluivert adalah menit main. Diketahui, menit bermain Elkan menurun di Blackpool FC menyusul cedera yang membuatnya absen panjang. Diketahui, Elkan Bagot absen hampir 2 bulan. Dia sudah tak masuk skuad sejak akhir Agustus 2024. Elkan pun baru pulih kembali pada awal November 2024. Kini, Elkan Bagot pun baru mentas di 12 laga dalam berbagai kompetisi bersama Blackpool FC. Dari penampilannya selama 831 menit bersama Blackpool FC, dia mencatatkan 1 assist. 2. Kebugaran. Selain menit main, sosok Elkan Bagot juga perlu dipertimbangkan karena kondisi fisiknya. Usai cedera panjang, dia bisa jadi belum berada dalam kondisi optimal. Dengan kondisi di atas, Elkan dikhawatirkan kesulitan mengimbangi permainan para pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi, dia sudah lama tak memperkuat skuad Garuda sehingga perlu membangun chemistry lagi dengan para pemain inti timnas Indonesia. Diketahui, Elkan terakhir kali membela timnas Indonesia pada awal 2024. Tepatnya, dia main di laga melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar pada 28 Januari 2024. Bagaimana menurut kalian? Joey Plupesi ungkap alasan pilih timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan supporter fanatik jadi pemicu besar. Joey Plupesi sudah jadi bagian dari tim nasional Indonesia. Proses naturalisasinya sudah rampung bersama Emil Audero dan Dean James. Keputusan Joey untuk membela Indonesia tak lepas dari pengaruh Ragnar. Keduanya sudah lama saling mengenal, dan Ragnar tak ragu menceritakan atmosfer luar biasa yang menyelimuti sepak bola Indonesia. Saya kenal Ragnar Oratmangoen dari Dender sejak saya di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya bahwa di sana betul-betul kacau, ujar Joey dalam wawancaranya dengan HT Blank van Limburg. Ada 70.000 orang di pertandingan kandang, tambahnya. Mendengar cerita tersebut, Joey semakin penasaran. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana dukungan supporter Indonesia yang begitu fanatik. Menurutnya, antusiasme itu bisa menjadi energi tambahan di lapangan. Joey juga menyinggung peluang Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia. Ia mengaku tak terlalu aktif di media sosial, tetapi tak menutup kemungkinan akan mengunggah sesuatu usai prosesnya rampung. Mereka bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak begitu aktif di media sosial, tetapi saya akan segera mengunggah beberapa gambar. Tertawa, jadi akan ada sesuatu yang menghampiriku jika sampai pada titik itu, tuturnya. Dukungan terhadap proses naturalisasi Joey semakin menguat, terutama dari para penggemar yang tak sabar melihatnya mengenakan seragam timnas. Keberadaannya di skuad Garuda diharapkan bisa membawa dampak besar bagi lini tengah Indonesia. Di level klub, Joey telah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang bertahan yang solid. Pengalamannya di Liga Belgia bisa menjadi aset berharga bagi timnas yang tengah berusaha meningkatkan performa. Selain itu, ia juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia. Dengan pengalaman panjang di Eropa, Joey diharapkan bisa membawa mentalitas serta teknik bermain yang lebih matang ke dalam skuad Garuda. Kini, harapan besar disematkan kepada Joey dan pemain naturalisasi lainnya. Dengan tambahan tenaga baru, Indonesia bertekad untuk semakin kompetitif di kancah internasional dan mengejar mimpi berlaga di Piala Dunia. Keberadaan pemain berpengalaman seperti Joey bisa memberikan warna baru bagi timnas. Dengan kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan keseimbangan, ia bisa menjadi sosok penting di lapangan. Ia akan bergabung dengan deretan pemain naturalisasi yang telah lebih dulu membela merah putih. Kehadirannya tentu diharapkan bisa menambah kekuatan tim secara keseluruhan. Bagaimana menurut kalian? Nur Alim menakar peran Joey Plupesi di timnas Indonesia, kalau era dulu mirip Bima Sakti. Joey Plupesi, ex-pilar Sheffield Wednesday, Inggris, yang kini memperkuat klub Belgia, Lommel, itu merupakan satu dari 5 wajah anyar di timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert selain Emil Audero Mulyadi, Dean James, Ula Romeni, dan Septian Bagaskara. Mengingat pengalaman dan jam terbangnya yang terbilang tinggi, tak menutup kemungkinan gelandang bertahan berusia 31 tahun akan selalu masuk daftar starting 11. Jika Patrick Kluivert menerapkan formasi 4-3-3, Joey Plupesi merupakan pilihan yang tepat di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Sentral timnas Indonesia.
Nur Alim atau yang akrab disapa Jabrik mencoba menjabarkan peran sentral Joey Pelupesi, khususnya terhadap lini belakang Timnas Indonesia. Mantan bek Timnas Indonesia dan Persija Jakarta tersebut menjelaskan bahwa gelandang bertahan harus bisa memutuskan serangan lawan. Jika peran itu bisa diemban dengan baik, maka bisa dipastikan lini belakang menjadi aman. Terutama buat pemain belakangnya, ada kecenderungan kita akan aman. Karena dari serangan pemain lawan, di gelandang itu ada pemutus. Itulah nomor punggung 6 itu. Jadi kita juga pemain belakang ini lebih fokus untuk menjaga pertahanan, kata Nur Alim lewat kanal YouTube NTV Sportcast. Kalau dia kokoh, kita juga di belakang lebih tenang, lebih konsentrasi. Disitulah kelebihannya dari pemain yang nomor 6 itu. Dia pemutus serangan lawan, imbuhnya. Mirip Bima Sakti. Di zaman Anda di Timnas Indonesia dulu, siapa yang menjalankan peran Joey Pelupesi? Pemutus serangan itu karena kita banyak sekali teman-teman waktu itu, pemain nomor 6 itu ada Bima Sakti, ada Eri Irianto almarhum. Di situ mereka punya karakter-karakter yang tersendiri. Punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing, jawabnya. Tapi waktu di Timnas itu memang yang spesialis itu untuk buat yang nomor 6 itu, pemain gelandang bertahanlah kalau sekarang. Itu memang di situ ada Bima Sakti, karena dia mainnya lugas dan simpel. Jadi pemutus serangan-serangan lawan di tengah itu ya Bima Sakti, tutur legenda yang kini berusia 51 tahun itu. Peluang Marcelino dan Eliano. Tak cuma mengomentari kehadiran Joey Pelupesi, ex-tukang jagal Bandung Raya dan PKT Bontang juga mengomentari tak dipanggilnya Egy Maulana Fikri ke Timnas Indonesia. Jadi kalau kita lihat dengan absennya Egy sebenarnya berpengaruh bagi tim. Tapi kan di situ banyak pemain-pemain yang flank dan yang pemain-pemain gelandang. Cuma sedikit banyak juga itu kan tergantung skema yang akan dimainkan Patrick Kluivert, katanya. Jadi bermainnya itu nanti seperti apa? Apalagi nanti menghadapi tim sekelas Australia. Di posisi ini juga bisa bermain Marcelino Ferdinand dan Eliano Reijnders, ujar Nur Alim. Bagaimana menurut kalian? Penyerang 44 tahun Herman Zumafo ingin dipanggil ke Timnas Indonesia, ini katanya. Patrick Kluivert berani panggil penyerang 44 tahun Herman Zumafo ke Timnas Indonesia untuk laga selanjutnya? Pernyataan mengejutkan disampaikan penyerang naturalisasi asal Kamerun, Herman Zumafo, setelah mengantarkan sang klub, Persiba Balikpapan, promosi ke Liga 2 musim depan. Legenda hidup PSPS Pekanbaru ini mengaku siap jika dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski sadar sudah tidak muda lagi, penyerang bertinggi badan 186 cm ini siap jika tenaganya dibutuhkan Patrick Kluivert. Semua pesepak bola memiliki keinginan membela tim nasional. Jadi kalau ada panggilan, saya akan meresponsnya dengan positif, kata top skor Liga 2 Indonesia 2008-2009 itu. Saya paham umur saya sudah tidak muda lagi untuk bersaing di level tertinggi. Namun, lewat kerja keras, saya optimistis bisa melakukannya, lanjut penyerang berbadan besar ini. Herman Zumafo cetak 9 gol bersama Persiba Balikpapan. Bersama Persiba Balikpapan musim ini, Herman Zumafo mengemas 9 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Jumlah 9 gol masih lebih baik ketimbang penyerang Timnas Indonesia lain. Ramadan Sananta baru mencetak 4 gol bersama Persis Solo. Ula Romeni baru mencetak 3 gol bareng FC Utrecht dan Oxford United, sedangkan Ragnar Oratmangoen mengemas sebiji gol bersama FCV Dender. Peluang Herman Zumafo dipanggil Patrick Kluivert sangat kecil. Apakah fakta ini membuat Patrick Kluivert akan membawa Herman Zumafo ke Timnas Indonesia? Peluangnya sangat kecil. Sebab, lawan Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga mumpuni dari segi kualitas. Karena itu, menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga selanjutnya. Bagaimana menurut kalian?